Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah pantom limp pain. Nah, dulu sering juga kita kenal sebagai phantom pain. Nah, pantom limp pain ini merupakan nyeri yang dirasakan pada pantom limb. Pantom limp pain adalah nyeri yang dirasakan oleh pantom. Apa itu pantom limb? Pantom ini adalah bayangan. Pantom ini apa? Bayangan. Limb ini adalah anggota tubuh atau ekstremitas. Sehingga pantom limb ini berarti anggota tubuh atau ekstremitas yang tinggal bayangannya saja, alias anggota tubuh ekstremitas yang sudah tidak ada. Sehingga pantom limp pain ini adalah nyeri yang dirasakan pada anggota tubuh pada ekstremitas yang sudah tidak ada. Disebut sebagai pantom limp pain. Oke, kita mulai. Ini untuk pendahuluan. Pantom limp pain ini merupakan persepsi nyeri yang dirasakan pada anggota tubuh yang sudah tidak ada. Nah, biasanya terjadi pada pasien-pasien post amputasi seperti ini. Kemudian Ambrose Paré, ini kebangsaan Prancis, pada abad ke-16, seorang dokter bedah di militer yang menemukan pertama kali adanya keluhan pasien-pasien korban perang yang sudah diamputasi. Ini mengeluhkan adanya nyeri pada segmen tubuh anggota tubuh yang sudah diamputasi. Merasakan nyeri pada anggota tubuh yang sudah diamputasi. Diistilahkan pada saat itu sebagai phantom pain. Selanjutnya, Silas Weir-Mitchell, ini juga seorang dokter bedah pada abad ke-19, memberikan istilah baru menjadi phantom limp pain. Nah, sehingga phantom pain dan phantom limp pain ini sama-sama mempunyai makna yang sama. Kemudian, tidak hanya persepsi nyeri saja, kadang juga rasa tekan dan sentuh seperti terkena pakaian. Nah, ternyata tidak hanya rasa nyeri yang dirasakan pada segmen yang hilang, segmen yang sudah diamputasi, tapi pasien ini juga merasakan adanya tekanan sentuhan dari pakaian. Padahal ekstremitasnya sudah tidak ada, padahal segmennya sudah tidak ada, tapi masih merasakan adanya tekanan atau sentuhan dari pakaian yang dia kenakan. Oke, selanjutnya ini insidennya. 60-80% insiden phantom limp pain terjadi pada pasien setelah amputasi. Nah, ini cukup besar ya. Pasien-pasien yang setelah menjalani amputasi, maka 60-80%, ini lebih dari 50%, menderita phantom limp pain. Selanjutnya, frekuensi dan intensitas nyeri berkurang seiring dengan proses perbaikan jaringan. Nah, tentu saja intensitas nyerinya, kualitas nyerinya akan menurun. Kemudian frekuensi munculnya phantom limp pain dalam sehari, dalam seminggu, ini mulai menurun juga frekuensinya ketika ada perbaikan jaringan. Namun ada 10% pasien nyeri dirasa semakin berat. Ternyata tidak semuanya kemudian dia bisa keluhannya turun. Ada sekitar 10% pasien yang nyerinya malah menjadi berat. Teman-temannya sudah sembuh, ini 10% pasien masih merasakan nyeri, bahkan semakin berat nyerinya. Biasanya karena adanya faktor-faktor penyakit lain.
Oke, selanjutnya pantomim pain sering diikuti oleh hiperalgesia dan allodynia. Hiperalgesia dan allodynia ini merupakan tanda gejala dari hipersensitisasi tingkat pusat. Hipersensitisasi pada saraf pusat. Selanjutnya, mekanisme nyeri terjadi pada tingkat tepi, neuropatik. Nah, ketika dilakukan operasi amputasi, pemotongan segmen anggota tubuh, maka terjadi pemotongan sarafnya juga. Saraf yang terpotong ini terjadi neuropatik, kemudian terjadi hipersensitisasi perifer, hipersensitisasi pada tingkat tepi, yang ditunjukkan dengan apa? Tanda gejala hiperalgesia primer. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi hipersensitisasi pada tingkat sentral, pada tingkat pusat, dengan ditunjukkan tanda gejala apa? Hipersensitisasi pada tingkat sentral, yakni allodynia dan hiperalgesia sekunder. Apa itu allodynia, apa itu hiperalgesia primer dan sekunder? Silakan melihat pada materi pain hypersensitization. Selanjutnya, efektivitas lidokain, ini sodium channel blocker, dalam menurunkan nyeri. Nah, ini ternyata ditemukan bahwa pada pasien-pasien pos amputasi ini ketika nyeri diberikan lidokain, ini nyerinya efektif turun. Lidokain ini obat-obatan yang fungsinya memblocking sodium channel, sehingga tidak mengaktifkan atau menutup saluran sodium pada saraf nyeri, sehingga tidak terjadi aktivitas elektris pada saraf nyeri. Ini ternyata cukup efektif penggunaan lidokain. Selanjutnya, mekanisme pantomim pain. Mekanisme terjadinya pantomim pain pertama adalah terputusnya akson saraf memicu terjadi Wallerian degeneration. Ketika dilakukan amputasi pada segmennya, maka sarafnya juga ikut terputus. Saraf yang terputus ini akan terjadi Wallerian degeneration. Terjadi degenerasi Wallerian. Ini contohnya, misal dilakukan pemotongan saraf, maka akan terjadi degenerasi Wallerian. Degenerasi Wallerian menuju ke distal sepenuhnya, dan degenerasi menuju ke proksimal sampai akhir node of Ranvier. Sampai akhir dari node of Ranvier. Terjadi degenerasi Wallerian. Setelah proses degenerasi selesai, maka akan diikuti fase regenerasi. Pada fase regenerasi muncullah neuroma. Pada fase regenerasi muncul neuroma. Neuroma ini adalah disorganisasi pertumbuhan sel saraf. Disorganisasi pertumbuhan sel saraf, di mana pada penelitian neuroma ini didapatkan di dalam neuroma ini aktivitas saraf simpatis yang meningkat. Nah, pada penelitian didapatkan di dalam neuroma ini ada aktivitas simpatis yang meningkat. Nah, ini digambarkan seperti ini. Ini ada saraf nyerinya yang membawa informasi nyeri, dan di sini di lateral horn, di tanduk lateral ini ada sel dari saraf simpatis, kemudian ada selaput sarafnya, selaput saraf simpatis. Pada area yang dipotong sarafnya, ternyata selaput saraf simpatis ini dia menstimulasi merangsang selaput saraf nyeri, sehingga selaput saraf nyeri ini akan selalu terstimulasi. Saraf nyerinya selalu
terstimulasi oleh saraf simpatis. Terstimulasinya terus-menerus serabut saraf nyeri oleh serabut saraf simpatis ini, maka akan memicu terjadinya hipersensitisasi pada tingkat tepi. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi hipersensitisasi pada tingkat pusat, pada tingkat sentral. Sehingga jika tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi hipersensitisasi pada tingkat sentral. Ada heterosinaptik yang memunculkan tanda gejala allodynia, dan terjadi wind up memunculkan tanda gejala hiperalgesia. Selanjutnya terjadi reorganisasi korteks cerebral. Terjadi reorganisasi dari korteks cerebral, korteks somatosensoris, korteks somatosensomotoris, korteks sensoris dan korteks motorisnya terjadi reorganisasi. Nah, ini dicontohkan seperti ini. Ketika segmennya masih intak, belum dilakukan amputasi, maka pada somatosensomotor korteks ini masih lengkap somatotopiknya. Somatotopik, sensoris dan motoris masih lengkap karena segmennya masih intak. Masih ada fingernya, jari-jarinya, masih ada hand, masih ada tangannya. Ketika segmennya masih intak, masih belum diamputasi. Setelah dilakukan amputasi, maka lama-kelamaan berangsur-angsur somatotopik sensomotor pada korteks ini lama-lama hilang. Sudah tidak ada lagi fingernya, sudah tidak ada lagi handnya, tangannya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada somatotopik pada segmen yang diamputasi. Nah, ini berangsur-angsur seperti ini. Segmen yang sudah diamputasi, maka somatotopik sensomotorik korteks ini berangsur-angsur akan mengecil dan lama-lama menghilang karena segmennya sudah diamputasi. Digantikan dengan melebarnya, meluasnya somatotopik pada segmen yang masih intak. Ini digambarkan somatotopik dari wajah ini semakin meluas. Karena finger, jari-jari dan tangannya sudah tidak ada lagi somatotopiknya karena sudah diamputasi. Terjadi reorganisasi korteks cerebral. Selanjutnya, frekuensi munculnya pantom limpin, seringnya muncul ini ya. Ini diteliti pada ada 5 penelitian. Jika kita lihat di sini, maka frekuensi seringnya muncul keluhan pantom limpin ini pada pasien-pasien pos amputasi ini lumayan sering, sehingga mendapatkan perhatian untuk diberikan pertolongan. Oke, selanjutnya pantom movement. Nah, ternyata selain pantom limpin, selain pantom pain, ini juga didapatkan adanya pantom movement pada pasien-pasien pos amputasi. Selain mengeluhkan adanya pantom limpin, nyeri pada anggota tubuh yang sudah diamputasi, ternyata pasien-pasien pos amputasi ini juga mengeluhkan adanya pantom movement. Ya, ini seakan-akan pasien tersebut masih bisa menggerakkan segmen yang sudah diamputasi. Disebut sebagai pantom movement. Dikatakan di sini 36% dari 255 pasien amputasi merasakan gerakan pada segmen yang diamputasi. Ini lumayan banyak ya, 36%. Ini pasien pos amputasi ini merasakan
ada gerakan pada segmen yang diamputasi. Nah, sehingga ada 36% dari 255 pasien amputasi ini merasakan ada gerakan pada segmen yang sudah diamputasi. Dan 19% pasien amputasi ini dia merasakan segmen yang sudah diamputasi ini terasa bergerak-gerak terus. Ada spontaneous movement. Selanjutnya, phantom movement didapatkan adanya aktivitas elektris pada saraf tepi dan sensomotor korteks cerebral. Nah, jadi rasa gerakan pada segmen yang sudah diamputasi ini ternyata bukan halusinasi, tetapi karena memang adanya atau masih adanya somatotropik korteks segmen yang sudah diamputasi. Sehingga karena somatotropik segmen yang sudah diamputasi ini masih ada di korteks, maka dia masih bisa seakan-akan bisa menggerakkan segmen yang sudah diamputasi. Kemudian merasakan adanya nyeri pada segmen yang sudah diamputasi. Karena memang somatotropik segmen yang sudah diamputasi, somatotropik pada korteksnya ini masih ada, baik itu sensoris ataupun motorisnya masih ada, walaupun segmennya sudah diamputasi, sehingga bisa merasakan nyeri pada segmen yang diamputasi, masih bisa merasakan gerakan pada segmen yang sudah diamputasi, di mana somatotropik tadi lama-kelamaan akan mengecil dan menghilang digantikan dengan somatotropik segmen yang masih intak. Terjadi reorganisasi dari korteks cerebral. Oke, kemudian selanjutnya perubahan kinestesia rasa gerak. 30% pasien amputasi terjadi teleskoping. 30% pasien amputasi terjadi teleskoping. Teleskoping itu seperti ini, digambarkan seperti ini. Jadi ketika dilakukan amputasi, maka pasien ini tidak hanya merasakan phantom pain, phantom limb pain, nyeri pada segmen yang telah dihilangkan, tapi pasien ini juga merasakan adanya gerakan pada segmen yang sudah diamputasi. Selain itu juga terjadi teleskoping. Teleskoping ini secara berangsur lama-kelamaan maka seakan-akan tangannya ini menuju ke proksimal. Seakan-akan kemudian jarinya ini berada di sikunya. Ini disebut sebagai teleskoping. Nah, sehingga keluhan pada pasien-pasien post amputasi, pertama ada nyeri pada segmen yang sudah diamputasi. Kemudian yang kedua, merasa ada gerakan atau bahkan kadang bisa menggerakkan segmen yang sudah diamputasi. Kemudian yang ketiga, mengeluhkan adanya teleskoping, di mana segmen yang sudah diamputasi yang seharusnya tidak ada, seakan-akan dia semakin lama semakin ke proksimal. Seperti ini. Sehingga seakan-akan merasakan bahwa jari tangan yang sudah diamputasi tadi berada di sikunya, bisa digerakkan. Rasanya nyeri. Sehingga dikatakan sebagai sensory confusion. Ada kebingungan sensoris. Jadi sensory confusion. Ada nyeri pada segmen padahal segmennya sudah tidak ada. Merasakan gerakan pada segmennya sudah tidak ada. Merasakan segmennya semakin lama semakin ke proksimal, seakan-akan jarinya di siku padahal jarinya sudah tidak ada. Terjadi sensory confusion. Nah, selanjutnya ini dilakukan high frequency ultrasound untuk mengambil gambar dari neuroma, terbentuknya neuroma. Ini pada pasien post amputasi di atas siku
Ini saraf ulnaris. Nah, ini saraf ulnaris. Panah warna putih ini menunjukkan adanya neuroma. Nah, ini dideteksi dengan apa? High frequency ultrasound ya. Yang panah putih ini menunjukkan adanya neuroma pada saraf ulnaris. Kemudian panah hitam ini menunjukkan saraf ulnarisnya yang belum terjadi neuroma. Nah, ini tidak terjadi neuroma, tapi di ujungnya terjadi neuroma. Di bawahnya ini pada operasi amputasi lutut, bagian atas lutut. Jadi dilakukan amputasi di atas lutut. Ini saraf yang ditunjukkan di sini adalah saraf tibial. Nah, saraf tibial. Panah putih ini menunjukkan adanya neuroma. Dan neuroma yang besar, ada yang mikroneuroma. Panah yang hitam ini menunjukkan saraf yang tidak terjadi neuroma. Kemudian pada gambaran MRI terlihat seperti ini neuromanya. Selanjutnya radiofrequency ablation. Radiofrequency ablation ini merupakan modalitas radiofrekuensi yang fungsinya untuk melakukan ablation, untuk melakukan menekrosiskan saraf nyeri, menghilangkan atau mematikan saraf nyeri menggunakan modalitas radiofrekuensi. Sehingga praktis ketika saraf nyerinya dinekrosiskan, dimatikan saraf nyerinya, maka tidak ada lagi yang melaporkan nyeri pada segmen tersebut. Ini ada penelitian menggunakan 18 subjek amputasi, 11 pria dan 7 wanita. Amputasi ekstremitas atas ada sebanyak 5 subjek dan amputasi ekstremitas bawah sebanyak 13 subjek. Kemudian 7 pasien menderita nyeri di bawah 1 tahun, 6 pasien merasakan nyeri 1-5 tahun, lebih dari 1 tahun, dan 5 pasien ini merasakan nyeri lebih dari 5 tahun. Kemudian data dikumpulkan adalah data tentang kualitas nyeri, intensitas nyeri, menggunakan instrumen Numeric Pain Rating Scale (NPRS). Di sini ada 2 kategori pasien post amputasi. Ada RLP dan ada PLP. PLP ini adalah phantom limb pain. Merasakan nyeri pada anggota tubuh yang sudah tidak ada. Sedangkan RLP ini singkatan dari residual limb pain. Sehingga pasien-pasien PLP yang tidak sembuh, yang teman-temannya semua sudah sembuh, kok dia belum sembuh, maka dia masuk ke dalam residual limb pain. Nah, jadi kan ada 10% yang malah meningkat nyerinya ya, semakin berat, yaitu masuk ke dalam residual limb pain. Teman-temannya sudah sembuh, ada 10% yang belum sembuh, bahkan nyerinya semakin berat. Nah, ini penilaian awal sebelum dilakukan radiofrequency ablation pada residual limb pain, subjek residual limb pain ini nyerinya 8,6, standar deviasi 1. Ini nyerinya berarti kan di atas nilai 5 ya, di atas sedang ya nyerinya, berarti ini nyerinya berat. Begitu juga pada phantom limb pain nyerinya 9,3, standar deviasi 0,9. Nah, ini berarti nyerinya juga berat, di atas nilai 5. Setelah 2 minggu perlakuan menggunakan radiofrequency ablation, scoring nyerinya ini turun drastis. Yang residual limb pain yang tadinya 8,6, standar deviasi 1, setelah 2 minggu perlakuan maka nilai nyerinya cuma 1,2, standar deviasi 1,2 juga.
Ini kan berarti di bawah 5, berarti ini nyerinya nyeri ringan. Yang tadinya nyeri berat, 2 minggu perlakuan menjadi nyeri ringan. Begitu juga pada PLP, pantom limpin, yang tadinya nyeri berat, setelah 2 minggu perlakuan, maka nyerinya menjadi ringan di bawah 5. Kemudian pada penelitian yang lain dilaporkan ada 2 pasien hasil membaik, 6 pasien hasil sangat baik, dan 8 pasien hasilnya sempurna pada pasien-pasien residual limpin. Kemudian pada pasien-pasien pantom limpin didapatkan ada 1 pasien hasilnya cukup, 3 pasien hasil baik, 4 pasien hasil sangat baik, dan 5 pasien hasil sempurna. Pada penelitian yang lain juga ditemukan bahwa tingkat kesuksesan radiofrequency ablation ini di antara 13 pasien pantom limpin atau residual limpin ini didapatkan 9 pasiennya terbukti mempunyai hasil yang sempurna, hasilnya sangat baik, sehingga tingkat kesuksesannya sekitar 69,2% pada penggunaan modalitas radiofrequency ablation. Nah, ini contoh gambaran dari radiofrequency ablation. Ini pada segmen yang telah diamputasi, yang dirasakan adanya nyeri, dilakukan radiofrequency ablation. Ini dimasukkan jarum pada neuromanya, kemudian ini ada monitor untuk stimulasinya untuk menekrosiskan, mematikan saraf nyeri. Prosedurnya seperti ini. Selain menggunakan radiofrequency ablation, bisa juga dilakukan latihan seperti mirror therapy. Jadi mirror therapy ini segmen yang masih utuh, tangan kanannya tidak dilakukan amputasi, kemudian tangan kirinya dilakukan amputasi. Latihannya dihadapkan kepada cermin. Jadi ini bayangan dari ekstremitas kanannya, bayangan dari tangan kanannya. Tangannya diamputasi, sebelah di balik kaca. Latihannya seperti apa? Latihannya bisa gerakan dasar, gerakan dari wristnya, jari-jarinya, sikunya. Pasien melihat ke arah cermin, membayangkan bahwa segmen yang diamputasi ini juga bisa bergerak sebagaimana segmen yang tidak diamputasi. Bisa juga melakukan aktivitas fungsional, memegang gelas, mengaduk. Ini bentuk latihannya, mirror therapy. Dilakukan 14 menit, dilakukan selama 14 menit. Kemudian 4 kali dalam seminggu, di mana didapatkan penurunan nyeri setelah seminggu, nilainya 7/10, nilai dengan instrumen FAST ini ya. Minggu pertama nyerinya 7, kemudian sebulan kemudian nyerinya menjadi 5, dan 3 bulan kemudian nyerinya menjadi 4. Yang tadinya nyerinya di atas 5, di atas nyeri sedang, sekarang nyerinya menjadi di bawah 5, nyerinya menjadi nyeri ringan. Tidak hanya penurunan nyeri, tetapi juga penurunan konsumsi obat-obatan. Dengan menggunakan mirror therapy ini ternyata terbukti cukup efektif dalam menurunkan nyeri dan menurunkan konsumsi obat-obatan. Dilakukan dengan durasi terapi 14 menit, 4 kali per minggu. Nanti kalau mau ingin lebih lanjut bisa diakses alamat jurnal di bawah ini. Siapa tahu nanti ada pasien pantom limpin yang jarang sekali, mungkin jarang ditemui atau tidak ada fisioterapi yang memberikan program, maka mirror therapy ini bisa menjadi pilihan fisioterapi untuk memberikan latihan untuk menurunkan nyeri pada pasien-pasien
Phantom Limb Pain. Oke, saya kira materi kita sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.